Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, udah cukup lama juga Pak Ustaz Iya. ya. Nggak bincang-bincang sama Mbak Sri. Karena Nggak ketemu aja. Iya, Iya. betul, karena programnya kalau Jumat Iya. Sabtu memang bersama Mbak ya. Uja. Dan ini juga sebenarnya berkelanjutan gitu ya. Iya. Agak bingung juga saya karena sudah bab 4 katanya di Iya, sini. sudah bab 4. Bab-bab Udah 3 sebelum- tahun Mbak berjalan. Iya, bab-bab sebelumnya tuh udah bareng Mbak Uca, tapi nggak apa-apa. Kita akan mencoba berbagi banyak ilmu untuk sahabat-sahabat BKM semuanya. Nah, kita hari ini akan mengupas apa nih, Pak Ustadz? Mengupas makalah ke-8 Makalah ke-8 dari bab 4 tadi. Dari bab 4 ya. Iya. Kitab Diisinya tentang amar ma'ruf, tentang nahi mungkar, tentang manisnya ibadah gitu. baik. Karena emang kitab ini untuk tauhid gitu. Untuk tauhid, ya. Bahkan pintu masuklah untuk bertasawuf seperti itu. Baik. Iya. Baik, kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi mengenai kitab Nasoihul Ibad. Iya. Kitab Nasoihul Ibad ini di bab 4 pada hari ini Arubai ya, makalah ke-8 tadi sudah sekelumit ya tadi disampaikan mengenai tauhid ya. Jadi akan sangat menarik apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Susilo Utomo pada sore hari ini, dan kita akan langsung dengarkan bersama apa yang akan disampaikan oleh beliau. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih Mbak Sri, jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairang jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma wa ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafal amin wa ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam, man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Pendengar Radio BKM secangkau siar yang dirahmati Allah, baik kaum muslimin dan muslimat beserta seluruh keluarganya mungkin mendengarkan radio di talang-talang, Mbak, di daerah-daerah yang jauh dari listrik itu mendengarkan ini, Mbak. Insya Allah banyak kawan-kawan kita di Gunung Raya, banyak kawan-kawan kita di Muara Enim, di Lampung Barat, di Lampung Wai Kanan, banyak Mbak pendengar setia kita insya Allah. Dan sore ini seperti biasa sebelum mulai kita akan bacakan Al-Fatihah satu ulang untuk kita semua pendengar dan juga siapapun dari keluarga kita yang mengalami masalah yang belum ada solusinya, mengenai hutang yang belum ada uang untuk membayarnya, atau mungkin lagi sakit badan, sakit jiwa, sakit hati, semoga hilang semua dengan bacaan Al-Fatihah satu ulang. Dan juga sebagai Fatihah kita khususkan kepada mu'alif hadal kitab agar ilmu kita muasalah. Ala hadhihi as-salihah wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawihi salafuna salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, Mbak Sri, bahwa makalah yang ke-8 ini kalimat yang keluar dari lisannya Utsman bin Affan. Karena kadang ada yang keluar dari hadis, kadang ada yang keluar dari para waliullah. Jadi nggak harus dari hadis, nggak harus dari Al-Quran. Kadang juga ada yang dari Al-Quran. Nah hari ini keluar dari lisan yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an. Wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya. Aku mendapati kelezatan, aku mendapati manisnya ibadah. Jadi menurut Utsman
yang paling nikmat dari hidup adalah ibadah. Kalau kita kan kadang justru melihatnya sudah azan lagi ini kan gitu ya. Ini zuhur belum sampai sudah asar lagi, azan lagi, harus berangkat ke masjid. Kayak beban kalau kita. Tapi kalau Utsman bin Affan mengatakan, aku mendapati nikmatnya ibadah, aku mendapati manisnya ibadah. Kenapa demikian? Bahkan beliau itu kalau lagi sholat itu nggak dengar lagi apa lagi, nggak dengar apa-apa lagi. Bahkan kalau Ali bin Abi Thalib saat ada anak panah yang di badannya, itu jangan dicabut dulu, cabutlah saat aku sholat. Coba tuh. Karena beliau berdua ini kalau udah sholat itu nggak inget, bukan nggak inget apa-apa. Pokoknya hanya fokus kepada Allah hingga dunia ini seakan tidak ada dalam dirinya. Dia tidak ada lagi terbebani oleh dunia. Utsman bin Affan demikian. Kenapa kok bisa sampai demikian sahabat Rasul? Ini sahabat Rasul, bagaimana dengan Rasulullah? Ini sahabat Rasul, bagaimana dengan yang memberikan, yang punya sumber cahaya, yang punya sumber signal. Kenapa sahabat kok dahsyat begini? Kenapa kok mereka bisa ibadah seperti itu? Karena dekat dengan signal, Mbak. Yang punya signal siapa, Mbak? Rasulullah. Rasulullah itu sumbernya signal, Mbak. Kita kalau ngebel, misal di sini ada wifi ya, Mbak ya. Ada wifi. Terus kemudian kita agak jauh 10 meter. Itu masih bisa ya? Masih bisa, tapi kan sulit-sulit. Putus-putus. Tapi kalau dekat dengan signal ya tinggi. Kenapa sahabat itu kok bisa sedemikian rupa ibadahnya, kelasnya? Nggak kayak kita. Kita jauh dari signal. Kita jauh dari signal. Kita malas bersolawat, kita malas mencintai Rasul, kita lupa dengan Rasul, kita nggak paham tentang sumber-sumber itu. Kita lebih dominan kepada signal dunia. Ukuran keberhasilan diukur dia sudah punya mobil berapa. Ukuran keberhasilan diukur dia sudah punya rumah seperti apa. Padahal kalau sahabat itu Masya Allah. Tetapi nggak sedikit mereka juga kaya raya. Kita nggak akan bicarakan itu, tapi kita akan apa sebenarnya yang manisnya ibadah itu seperti apa. Ada 4 kata Utsman bin Affan. Awwaluha fi adai faraidillah. Yang pertama, saat aku melaksanakan faridah Allah. Saat aku melaksanakan perintah-perintah wajib dari Allah. Misal saat Utsman bin Affan melakukan sholat, dia menemukan manisnya ibadah itu. Saat dia melakukan puasa, mengerjakan puasa, dia menemukan nikmat ibadah itu. Saat dia bersedekah, bahkan sedekahnya Utsman itu enggak tanggung-tanggung, Mbak. Di atas Abdurrahman bin Auf, sahabat yang juga kaya namanya Abdurrahman bin Auf, itu sampai dijuluki gubar. Gubar itu kalau bahasa kita adalah debu. Itu kalau di tangan Abdurrahman bin Auf seminggu jadi emas. Saking pinternya mencari rezeki, saking pinternya berekonomi kalau bahasa sekarang. Itu Utsman bin Affan di atas itu sedekahnya. Dan bahkan dalam riwayatnya Abdurrahman bin Auf itu pernah membiayai sebuah perang yang dilaksanakan ketika itu, yang digelar ketika itu, dan Rasul pun ikut menjadi panglimanya. Itu pernah Abdurrahman bin Auf memberikan sedekah dari mulai tunggangan yang harus dibawa ke perang, dari mulai makanan yang dikasihkan di atas tunggangan-tunggangan itu, dari mulai tali sampai makanan dia yang beliin, Pak. Kayak nggak kira-kira? Utsman bin Affan di atas itu. Jadi nggak usah bicara Utsman bin Affan, bicara yang lain saja seperti itu, apalagi Utsman bin Affan sebagai sahabat, juga sebagai mantunya Rasulullah, dan juga dijuluki sebagai Dzunnurain, yaitu dia yang mempunyai 2 cahaya. Kenapa mempunyai 2 cahaya disebut Utsman bin Affan ini? Karena dia sempat menikahi anaknya Rasul 2 kali. Nah, makanya dia punya 2 cahaya. Cahaya yang Rasulullah punya, seperti itu. Yang pertama adalah ketika beliau melaksanakan perintah wajib dari Allah.
Misal begini analoginya Mbak, kalau kita barangkali nggak bisa membayangkan bagaimana Utsman bin Affan ya, nggak bisa membayangkan bagaimana sholatnya Utsman bin Affan, nggak bisa bayangkan bagaimana puasanya Utsman bin Affan, sedekahnya Utsman bin Affan. Kita sekarang begini saja, kita lihat dari sholatnya aja lah. Kenapa dia sampai mendapatkan manisnya iman, manisnya ibadah saat sholat? Analoginya begini. Di Indonesia ini masih ada sisa-sisa kerajaan ya Mbak ya. Kita nggak bayangkan bagaimana seorang raja dulu. Di Sumatera Selatan ada kerajaan. Bahkan kalau pas lagi kita kumpul resmi, itu gubernur kadang duduk bersama Raja Sumatera Selatan, Raja Sriwijaya. Sekarang masih ada raja itu Mbak, walaupun hanya sekedar lambang. Di Yogyakarta masih ada Sultan Hamengkubuwono keberapa sekarang? 10 ya. Ke-10, masih ke-10. Itu kenapa orang beramai-ramai untuk menjadi abdi dalam, Pak? Padahal kita tahu, pernah saya baca sebuah artikel, kalau nggak salah itu di tahun 2016 saya pernah baca artikel tentang orang dalam, abdi dalam Yogyakarta, gitu. Abdi dalam kerajaan Yogyakarta. Itu gajinya sebulan hanya 37.000. 37.000 sebulan, dapat apa? Gak usah kita bicara tahun 2000, tahun 2016 gaji sebulan bukan 350.000, bukan 37, bukan 370.000, tapi 37.000 Mbak. Itu satu bulan. Bayangkan untuk beli apa? 37.000 dalam satu bulan. Tetapi kenapa kok orang berbondong-bondong, orang mengantri untuk menjadi abdi dalam? Apa Mbak jawabannya Mbak? Karena pengen mengabdi. Dia merasa bangga, dia merasa diorangkan, dia merasa puas dengan mengabdi kepada rajanya. Kenapa kita nggak puas? Kenapa kita nggak nikmat mengabdi kepada yang punya raja? Allah itu yang punya raja. Allah ini raja di atas raja. Orang untuk mengabdi dulu, kalau kita lihat Mbak, saya sering Mbak lihat film Korea ya, film Cina yang rajanya itu dilindungi sedemikian rupa. Itu mereka yang pengawal khususnya itu rela dikebiri. Kenapa? Agar dia tidak fokus kepada yang lain. Kalau dia nggak dikebiri, dia akan fokus kepada perempuan kan. Dia rela dikebiri untuk menjaga rajanya. Siang malam rajanya tidur, dia nunggui. Dia nggak butuh apa-apa. Dia hanya butuh makan saja. Dia hanya dikasih makan saja. Dan dia nggak bisa lagi menghasilkan keturunan. Memang dikebiri. Agar dia nggak lagi fokus kepada yang lain kecuali kepada rajanya. Itu rela. Kenapa rela? Pengabdian, Mbak. Orang itu kalau disebut abdi, orang itu kalau disebut hamba itu senang sebenarnya. Saat dia bisa melayani tuannya, saat dia bisa mengeksplorasi tenaganya untuk keselamatan raja yang disanjungnya. Bahkan rela kadang dalam film itu, insya Allah kalau ada film itu berarti kan ada kejadian dulunya. Menggendong rajanya agar selamat itu sampai berpuluh-puluh kilo. Bayangkan. Dan dia kuat saja sambil berlari. Nggak peduli lagi kakinya itu kena duri. Kena tombak mungkin. Dia nggak pedulikan dirinya lagi. Nah, Utsman bin Affan itu barangkali sudah menempatkan Allah seperti itu, Pak. Kita kan belum. Yang ngomong ini loh juga belum. Belum sampai seperti abdi dalamnya Yogyakarta. Belum sampai seperti itu yang mengangkat derajat rajanya di atas segalanya. Nah itu Pak. Kenapa Utsman mendapatkan manisnya ibadah? Itu barangkali sudah memahaminya demikian, Mbak, bahwa mengabdi itu luar biasa, ada kepuasan tersendiri. Kenapa mereka itu kok sampai rela ini dan rela itu, melakukan ini dan melakukan itu? Karena merasa dianggap hamba.
Jadi ada perasaan bangga, ada perasaan seneng, nggak lagi melihat berapa gajinya, nggak lagi melihat apa yang diberikan raja kepadanya, nggak lagi melihat apakah raja itu akan sayang sama dia, nggak. Dia pokoknya cuman saya yang sayang sama dia. Saya akan jaga dia, saya akan layani dia. Kalau bahasa sebagian pensair itu adalah baiat cinta, Mbak. Jadi begitu, Mbak. Jadi sebenarnya bagaimana kita membaiat cinta kepada Allah. Kalau sudah begitu itu dahsyat, dan itu enggak mudah, enggak langsung kita menemukannya, perlu riyadhah, ya, proses yang panjang sampai pada titik itu. Dan sebenarnya itu perjalanan waliullah, Mbak. Perjalanan orang-orang sufi untuk mendapati dirinya di hadapan Allah. Tapi sulit, Mbak. Kenapa nafsu ini, Mbak? Yang ngomong ini masih bertatih-tatih. Kenapa kok yang ngomong sudah berani ngomong di sini? Ini dalam rangka agar saya juga bisa menempuh jalan itu. Dalam rangka agar saya bisa meniti jalan itu. Kalau enggak kita omongin, dan saya akan berusaha sekuat saya, Mbak. Setiap apa yang saya ucapkan, saya akan praktek duluan. Walaupun prakteknya itu juga boleh jadi zong di mata Allah, tapi sudah mencoba gitu. Sulitnya hati ini dibawa ke sana. Kadang kita ini terpengaruh oleh cuaca yang agak panas saja. Sholatnya udah berubah, Mbak. Kan 2 malam ini panas, Mbak. Sholatnya itu berubah, kita kayak nggak khusyuk lagi, kayak kurang fokus gitu. Padahal sebenarnya itu cuman kecil, itu cuman rintangan kecil, tapi kita karena fokusnya hanya pada materi, pada badan ini nggak nyaman saat sholat, itu udah merubah suasana, Mbak. Padahal nggak boleh harusnya seperti itu. Bagaimana kita mendapatkan manisnya ibadah kalau cuman gara-gara panas saja kita udah berubah sholatnya? Nggak wirid lagi, misal nih dari masjid pulang langsung gitu kan, apalagi imamnya agak lama gitu. Ini udah panas, nggak tahu diri, imamnya lama banget, misal nih. Seperti itu, Mbak. Bagaimana kita dapatkan seperti yang didapatkan oleh Utsman bin Affan? Yang kedua, wathani fi ijtinabi maharimillah, yaitu dalam rangka menghindari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau tadi itu melaksanakan perintah-perintah yang wajib, yang kedua menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa kok Utsman bin Affan, Sayyiduna Utsman bin Affan menemukan manisnya ibadah, menemukan manisnya saat dia menghindari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Kenapa kok menemukan manisnya? Karena ternyata apapun yang diharamkan oleh Allah itu buruk bagi manusia. Utsman bin Affan mengerti tentang itu. Diharamkannya zina. Zina itu ternyata merusak keturunan. Zina itu karena merusak keturunan dan juga merendahkan harkat martabat manusia. Dulu pernikahan di zaman jahiliyah itu enggak sama sekali dengan pernikahan di zaman Rasulullah saat Islam sudah ada, Pak. Pernikahan di zaman jahiliyah itu, misal ada seorang gadis nih, dia sudah pengen nikah. Jadi nanti yang menyebutkan saya mau nikah itu perempuannya, Mbak. Gitu. Saya mau nikah, Pak, misal kalau dia punya bapak. Nanti bapaknya woro-woro dengan pemuda-pemuda, atau mungkin dengan orang yang sudah punya istri sekalipun, dia akan woro-woro. Silahkan anak saya mau nikah. Itu orang udah datang, Mbak. Datang berbondong-bondong, antri, Mbak. Antri untuk menzinai perempuan itu. Begitu nanti lahir anaknya, nanti diserupakan seperti siapa anak itu, maka dialah bapaknya. Dan baru dinikahkan. Gila nggak kira-kira? Kalau 100 orang, kalau 500 orang. Itu ngantri, Mbak, orang ngantri untuk berzina dengan perempuan itu. Dan memang seperti itu dulu pernikahan jahiliyah. Begitu datang Islam nggak seperti itu. Nah, Sayyiduna Utsman bin Affan itu mengerti banget, oh, salah besar ternyata dulu pernikahan. Itu akan merusak keturunan, akan merusak norma, akan merusak nilai, akan merusak undang-undang sebenarnya, akan merusak harkat martabat manusia itu sendiri. Lalu kemudian, oh, kenapa diharamkan? Oh, ini menemukan manisnya
beribadah tadi, Pak. Seperti itu, Pak. Sudah setengah jam, barangkali ada yang bertanya. Iya, baik. Kita buka line telepon di Itu 07. kayak nggak ada anunya, Pak. Sudah. Sudah ya. Karena tadi mungkin masih mendengarkan iya. apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Baik, kita coba langsung saja.